Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Muhammad Ramani dengan NIM 2023 5730 136. Nama saya Nafisya Husna dengan NIM 2023 5730 141. Perkenalkan, nama saya Sintia Effendi dengan NIM 2023 5730 111. Nama saya Agung Garisari Yoga dengan NIM 2023 5730 10 121. Kami mahasiswa jurusan Teknologi Informasi dan Komputer dari Prodi Teknik Informatika semester 5 ingin memaparkan proyek pengolahan citra digital yang berjudul Sistem Pengenalan dengan Bahasa Isyarat berbasis mobile. Pemaparan ini akan mencakup penjelasan singkat mengenai sistem yang dibangun serta demo hasil. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama, yaitu saya akan menjelaskan tentang deskripsi proyek dan tujuan proyek. Proyek ini merupakan pengolahan citra digital yang dikembangkan untuk mengenali bahasa isyarat secara real time dengan memanfaatkan kamera pada perangkat mobile. Sistem bekerja dengan menangkap bahasa isyarat melalui input kamera. Kemudian citra tersebut diproses melalui tahapan pengolahan citra untuk meningkatkan kualitas dan kesiapan data sebelum dianalisis lebih lanjut. Citra yang telah diproseskan selanjutnya akan diklarifikasikan menggunakan model pembelajaran mesin berbasis TensorFlow sehingga aplikasi mampu mengenali bentuk dan pola bahasa isyarat yang ditampilkan oleh pengguna. Hasil dari proses pengenalan tersebut ditampilkan langsung pada aplikasi sebagai output berupa hasil klarifikasi bahasa isyarat seperti huruf, angka, dan label sesuai dengan isyarat yang dikenali. Kemudian, tujuan dari proyek ini adalah untuk menerapkan konsep pengolahan citra digital dalam kasus nyata, khususnya pada pengenalan bahasa isyarat, serta menghasilkan sistem yang ringan, efisien, dan dapat berjalan secara real time pada perangkat mobile dengan output yang mudah dan dipahami oleh pengguna. Oke, proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada proyek ini, dataset citra dikumpulkan terlebih dahulu secara manual menggunakan kamera. Citra yang dikumpulkan berupa gambar tangan yang menampilkan berbagai bahasa isyarat. Seluruh gambar tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan ke dalam dataset sesuai dengan masing-masing kelas bahasa isyarat. Dataset ini selanjutnya digunakan sebagai data pelatihan untuk membangun model pengenalan bahasa isyarat. Dataset ini terdiri dari sekitar 100 gambar di setiap kelas bahasa isyaratnya. Berikut merupakan alur sistem dari proyek pengenalan bahasa isyarat. Proses dimulai dari input gambar, yaitu citra tangan diambil melalui kamera aplikasi. Citra tersebut kemudian diproses pada tahap processing untuk menyesuaikan ukuran dan meningkatkan kualitas citra. Selanjutnya, sistem mengekstraksi fitur dari bentuk tangan dan posisi jari. Hasilnya kemudian diproses oleh model TensorFlow Lite untuk melakukan klasifikasi bahasa isyarat. Pada tahap akhir, output hasil pengenalan bahasa isyarat ditampilkan langsung pada aplikasi. Selanjutnya adalah tahap mendemonstrasikan aplikasi. Di sini aplikasi kami bernama LinguaSign. Berikut adalah tampilan halaman awal. Selanjutnya kita tekan Get Started untuk memulai aplikasi. Di sini ada pilihan About Us dan Learning. Pada Learning terdapat dua, yaitu alfabet dan number. Dalam alfabet dan number terdapat gambar instruksi bahasa isyarat yang akan dipelajari oleh pengguna sebelum memulai aplikasi. Selanjutnya yaitu pada About Us. Di dalam About Us terdapat beberapa hal penting seperti apa itu aplikasi kami, tentang aplikasi kami, dan tujuan aplikasi kami itu sendiri. Selanjutnya saya akan mengetes untuk mendeteksi bahasa isyarat dengan menggunakan fitur kamera. Di sini ada teman saya sebagai model. Ketika isyarat ditampilkan kamera, sistem akan memproses citra dan menampilkan hasil prediksi secara langsung. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa aplikasi mampu mengenali bahasa isyarat secara langsung dan menampilkan hasilnya secara real time. Dapat dilihat di sini angka N dengan akurasi 40-60%. Jelaskan bagian hasil dan evaluasi untuk tampilan video. Yang pertama, berdasarkan hasil pengujian,
sistem pengenalan bahasa isyarat telah berjalan dengan tujuan yaitu mampu mengenali bahasa isyarat melalui kamera secara real time. Pada pengujian yang dilakukan, sistem memperoleh tingkat akurasi sekitar 40 hingga 60% tergantung pada kondisi pencahayaan dan posisi tangan. Pada kondisi cahaya yang cukup dan posisi tangan yang jelas, hasil pengenalan dapat bekerja dengan baik. Namun, pada kondisi cahaya rendah, sistem masih mengalami keterbatasan sehingga hasil deteksi menjadi kurang akurat. Baik, terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa proyek pengenalan bahasa isyarat ini berhasil mengimplementasikan konsep pengolahan citra digital dalam aplikasi mobile. Sistem mampu melakukan pengenalan bahasa isyarat secara real time menggunakan TensorFlow Lite. Meskipun masih memiliki keterbatasan pada tingkat akurasi dan kondisi pencahayaan. Kedepannya sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan dataset dan peningkatan kualitas model agar hasil pengenalan menjadi lebih akurat. Baik, hanya sekian yang dapat saya jelaskan berdasarkan hasil praktikum proyek kelompok kami, berdasarkan evaluasi dan data yang kami dapat, dan terakhir kesimpulan yang sudah saya bahas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.